Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi dalam rangka pengajian ngaji Arema 2 yang dibasuh oleh Abang Muhsin. Yang hari ini akan saya bahas surat Asy-Syu'ara ayat nomor 70 sampai 87. Maka saudara Hafid, saya persilakan untuk membaca ayat-ayat tersebut. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonir Id qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun qalu na'budu asnaman fanaddulu laha akifin qala hal yasma'unakum ittaquna aw yanfa'unakum aw yadurrun qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun qala afara'aytum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukumul aqdamun fa innahum aduwwun li illa rabbal alamin alladzi khalaqani fahuwa yahdini walladzi huwa yut'imuni wa yasqini wa idza maridtu fahuwa yashfini walladzi yumituni summa yuhyini walladzi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumaddini Rabbi habli hukman wa alhiqni bis solihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannati na'im waghfir li abi innahu kana minad dallin wala tuhzini yauma yub'asun. Shadaqallahul adzim. Ya, terima kasih pada saudara Hafid yang mana telah membacakan 17 ayat pada surat Asy-Syu'ara. Ya, ini cuma yang akan saya jelaskan di sini yaitu surat ayat nomor 78 sama 80 sama 87. Ya, akan saya bahas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, mudah-mudahan penjelasan saya ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bacakan mulai dari ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazi khalaqani fahuwa yahdini. Harus dibaca itu. Kalau sampean tidak baca yahdini, ini saya berani mengatakan bahwa bacaan kalau dibaca yahdin itu suatu bacaan yang lahinun atau salah atau kobihatun, buruk. Salahnya di mana? Saya i'rabi dulu. Allazi ini si mausul, kholakoni. Nah, ini kholako ini fi'il madhi, ya. Ini nun bikoya, ya mutakalim. Jadi saya artikan yang telah menciptakan aku. Nah, ya-nya ini menunjukkan maf'ul bihnya itu di sini. Ya. Fahuwa maka dia, ya dini harus dibaca.
kalau sampean tidak membaca Yahdin, sampean baca Yahdin, ini lahinun atau kobihatun, salah buruk bacaan seperti itu. Karena nanti jumbuh pada tasrifannya. Nah, ini sampean lihat nih, domirnya huwa, ya. Huruf mudoreknya iya, ini menunjukkan mufrad satu. Nah, tadi kalau sampean baca Yahdin, ini jumbo dengan tasrifannya daripada fi'il itu, ya. Kalau huna yahdina, lah ini boleh dibaca Yahdin, ini boleh, ya. Harokatnya nunnya ini fathah, karena ini domirnya huna, jamak perempuan dia. Nah, ya. Kalau jamak laki-laki yahduna, ini boleh juga sampean baca yahdun, boleh namanya. Karena nun di sini tanda rofa. Nah, rofanya tandanya apa? Nun ini, nun fathah ini. Nah, lah waw dan nun itu menunjukkan pelakunya, domirnya hum antum, hum ya, hum dia. Kalau yahdini, ya yahdina ini domirnya huna, perempuan dia, jamak perempuan. Nah, nunnya ini tanda rofa. Nah, kalau di sini kan nunnya kasro, domirnya huwa. Nah, jadi kalau sampean baca wa huwa yahdin, ini salah kaprah itu. Ya, nanti berubah, artinya itu berubah. Maka mereka nanti akhirnya bukan huwa lagi. Ya, kalau sampean baca wa huwa yahdina, yahdin gitu, salah. Domirnya inilah yang menentukan ini mufrad yahdini. Lah ya-nya ini tanda rofa, fiilnya ini muktal akhir alal ya. Nah, ini rofanya ini ya, ini tanda rofanya itu ya itu. Nah, ini saya kasih contoh itu. Ada yahdi, lah ini rofa ini tanda marfu'nya alal ya itu. Ya, itu. Karena huwa ini huwa mufrad seorang satu. Jadi Allah ini. Jadi kalau sampean baca fa huwa yahdin, nunnya wakof, ini jumbo dengan huna yahdina, kan sama-sama ini ya ada nunnya. Kalau di sini nunnya kasro, kalau di sini nunnya fathah. Ini boleh sampean baca huna yahdina. Ini kebetulan saya kasih domirnya huna itu. Ya kalau di sini kan domirnya huwa. Nah ini Allah. Kalau di sini mereka perempuan, nanti apa enggak salah itu dari segi arti. Masa mereka perempuan, jadi Allah itu disamakan perempuan nanti. Iya, ini saya berani mengatakan, ini saya lihat di Murontal itu bacanya seperti ini ya. Ya apa itu? Ulama-ulama, yai-yai, ustadz itu. Masa enggak bisa memberi keterangan seperti itu? Dia berdakwahnya hebat. Sampai diakui oleh umat Indonesia itu. Yang mau mengakui. Kalau bagi saya, dia baca Al-Qur'annya saja keliru, harusnya belajar lagi itu ustadz itu. Itu loh. Nanti kalau sampai baca Yahdin, ini jumbo dengan ini loh, domir huna ini. Kalau di sini huwa, jelas Yahdini harus dibaca. Ini tanda rofaknya ini. Ya ini menunjukkan rofaknya marfu, istilahnya gitu. Harfu ilati alal ya. Itu. Ini lagi ada surat ayat nomor 80. Ini fakalan lagi ini. Sampai ditulis di rumah sakit Aisyah Malang, ya. Wa idza maritu fawa yasfin. Ini salah cara bacanya itu. Sudah saya tegur itu orang yang memberi keterangan seperti itu, dan ditulis di
Saya jelaskan lagi. Jadi betapa banyak di Quran, bahkan saat sakit pun itu ada ayat khusus yang membimbing kita itu mempercepat lahirnya imunitas sehingga mendapatkan kesehatan lebih cepat. Ya, itu bisa di Quran surah ke-26 ayat ke-80. Ini boleh kita amalkan karena itu ijazahnya langsung dari Al-Quran. Ini bahasanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi kalau sakit-sakit agak ringan ya, misal batuk misalnya kan, serak, suara nggak keluar, atau pegal-pegal, atau sakit yang agak belum bisa ke rumah sakit tapi masih bisa kita optimalkan, itu sambil dipegang yang kurang sehatnya, lalu dikatakan begini, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Wa idza maritu wa huwa yashfini, harus dibaca itu nunnya kasroh. Dan apabila saya sakit, telah sakit, ya, ini fi'il madi. Ini fi'il madi yang sukun itu boleh, karena gandeng dengan domir. Seperti surat yang pernah saya jelaskan, surat Al-Lahab itu. Ya. Itu maka Sabtu, gitu ya. Maka dia ini Allah, ya, domir huwa ini Allah, menunjukkan Allah. Apabila ini juga Allah ini, tuh ini Allah ini, domir Allah itu. Wa idza maritu, apabila ini bukan Allah, maaf, ini domir fa'il ya, fa'il daripada saya itu. Nah, apabila saya ya, yang ngomong ini, apabila saya sakit, ya, fahuwa yasfini, harus dibaca. Maka dia ini Allah, ini domir ini Allah. Ya, kalau ini pelakunya, fa'ilnya yang ngomong ini sama. Ya, yasfini, dia iya ini, ya, menunjukkan domirnya huwa ini. Fi'il huruf mudhoreknya iya ini, domirnya huwa. Berarti ini mufrad, sama dengan ini ya, ini itu. Nanti kalau sampai baca yasfin, mereka yang menyembuhkan, lah gendengnya itu. Berarti kan Allah itu dikatakan mereka itu. Tuh, kalau sampai baca yasfin, diwakufkan pada nunnya itu, salah. Tidak sesuai dengan domir ini, pelakunya, domirnya huwa itu. Padahal huruf mudhoreknya sama-sama, iya ini saya kasih contoh. Huwa yasfina, hunna yasfina, ini sampai boleh yang baca hunna yasfin, ini boleh, tidak ada masalah. Ini kan diwakufkan di sini karena ini tanda rofaknya nun fathah itu. Kalau ini tanda nunnya ini kasroh, lah tanda rofaknya ini yasfin ini ya ini. Gitu. Nah nun wikoya ini ada huruf ya yang dibuang, maksudnya gitu. Kalau ditulis yang lengkapnya, maaf. Nah ini, nah gitu, yasfini. Nah ini tulis yang lengkapnya itu. Karena ini mushaf Utsmaniyah tulisannya seperti ini, saya tidak berani menulis seperti itu. Nah, yang dari segi bacaannya harus sesuai dengan yang ada di mushaf Utsmaniyah itu. Jangan dibaca yasfin, ya, siapapun juga yang baca, entah itu mubalik yang terkenal di Indonesia, siapapun juga namanya. Kalau ini salah, tetap saya katakan salah. Katakan dia bahwa yasfini, domirnya huwa, bukan huna. Kalau sampean baca bahwa yasfin, ini nunnya kasroh fathah loh, domirnya ini, nunnya ini tanda rofaknya nun ini fathah. Jadi boleh sampean itu baca hun yasfin, itu boleh. Nah, kalau sampean ini sampean samakan dengan bacaannya ini, berarti Allah itu mereka perempuan nanti. Apa enggak keliru itu? Itu
Saya berani mengatakan seperti ini sesuai dengan ilmu tata bahasanya, tasrifan daripada ayat tersebut. Itu ya, saya cukupkan masalah ini. Sekarang pada ayat nomor 87. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tu'zini yauma yub'atsuna. Lah di sini lah nahi, dan janganlah. Nah ini khoza, asalnya itu akhza. Akhza yuzi. Nah ini akhza yuzi. Ini tanda rofaknya ini ya, ini alamatur rofaknya itu ya, karena ini fi'il mu'tal ya. Nah gitu, ini pakai wazan af'ala yuf'ilu akhza yuzi. Ini ya, karena ada la ini sudah sering saya jelaskan sejelas-jelasnya. Jadi huruf ilatnya ini kalau kemasukan lam nahi hilang, ini hilang. Nah nun di sini karena tidak bisa wala tuzi, kan tidak boleh itu. Dari segi harokat bacaan itu tidak boleh, harus dikasih nunnya ini, nun pemelihara dari kalimat yuhzi, ada gandeng dengan ya mutakalim. Nah gitu, jadi kamu jangan ya, ini apa ini, kamu jangan takut, kamu jangan menghinakan aku. Khoza ini artinya hina, jadi jangan kamu yang menghinakan. Ini Allah ini, buah ini. Nah, anta taruh lagi itu boleh anta. Nah, gitu. Jangan kamu menghinakan aku. Nah ini Ibrahim dia. Nah gitu. Pada yaumul yub'atsuna, pada hari mereka itu semuanya manusia itu dibangkitkan. Jadi nanti di yaumul kiamah nanti. Nah, itu. Jadi saya memberi keterangan seperti ini tidak ada maksud untuk menjatuhkan suatu bacaan seorang ulama, seorang ustadz yang terkenal. Itu maksud saya itu seperti harus hati-hati. Iya, ayat Al-Quran ini bukan tulisan, ya memang tulisannya bahasa Arab, tulisannya Arab itu. Cuma ini bahasa-bahasa Al-Quran, ada maksudnya, arti satu-satu huruf itu ada artinya. Gitu. Nah karena apa ini? Kholakoni fahuwa yahdini, harus dibaca. Sekali lagi saya tidak akan bosan itu, karena ini merupakan suatu amalan saya. Saya punya ilmu, harus saya hafalkan. Kalau ini salah, urusannya nanti di akhirat itu, bukan di dunia. Saya tanggung jawab masalah ini. Saya mengatakan seperti ini ada dasarnya, ilmunya ada. Kalau sampean kurang yakin, baca itu di Jami'ud Durus, ya, dan tasrifan itu. Jadi sekali lagi mohon itu harap diperbaiki itu semua yang belajar ilmu bahasa Al-Quran, baca Al-Quran itu supaya diperbaiki itu. Jangan main-main ini ayat Al-Quran, sampai nanti tanggung jawab. Ya di akhirat nanti bacaannya jelek, tapi ceramahnya bagus, ya percuma, nggak ada manfaatnya itu. Udah cara baca Al-Quran aja keliru. Nah itu. Ya sekali lagi saya memberi keterangan ini, kita saling memperingatkan. Bila keterangan saya ini keliru, mamanya terlalu mengada-ada,
nanti urusannya di akhirat nanti. Mungkin saya nanti masukkan lebih dulu ke neraka daripada sampean-sampean itu, karena saya memberi keterangan ini keliru, karena nafsu mamanya itu. Insya Allah dalam hati saya itu tidak ada. Marilah kita ini saling memperingatkan, nasihat. Ya sekarang sudah saya jelaskan seperti itu. Nanti ini masuk pada suatu hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari. Saya bacakan. Ini berkaitan dengan yang saya terangkan tadi itu. Iya. Ini masalah Nabiullah Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Iya. Itu akhrajal Bukhari wa ghairuhu. Iya. Al-Bukhari mengeluarkan selain daripadanya. Jadi ada hadis lain yang dikeluarkan selain daripada Al-Bukhari. Min hadisi Abi Hurairah, dari hadis Abi Hurairah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Rasulullah itu berkata, Yalko Ibrahimu abahu azaro yaumal kiamati. Ibrahim, ya Rasulullah berkata, Ibrahim nanti ditemukan ya dengan ayahnya yang namanya Azar pada yaumul kiamah. Ingat ya, wa ala wajhihi, dan mukanya Azar itu ya kobarotun wa kobarotun, penuh debu. Jadi nggak kelihatan, pokoknya penuh debu. Fayaqulu lahu Ibrahimu, jadi setelah Ibrahim itu bertemu dengan ayahnya Azar itu ya dalam keadaan seperti itu, Ibrahim berkata padanya, pada ayahnya, alam akul ya, alam akul laka lata sini. Nah ini awas, ini sama ini dengan ini. Nah, Ibrahim berkata, tidakkah telah aku katakan kepadamu, kepada Azar itu, lata sini. Nah, lah di sini bermakna nahi, jangan kamu durhaka pada aku. Nah, iyanya kan hilang ini. Nah, asalnya itu aso. Nah, asalnya itu aso. Nah, ini sama dengan ini. Ada. Tuh, ini hilang huruf ilatnya karena ada lam nam nahi. Kalau menunjukkan lainnya nahi, karena huruf ilatnya hilang ini. Asalnya kan aso, ya si. Taksi ada ya ini, karena ini domainnya Ibrahim, aku. Ya, jangan ini domainnya anta ini, jangan kamu mendurgai aku. Nah ini taknya ini Azar itu. Ya, yaknya ini ya mutakalim Ibrahimnya. Jangan kamu mendurhakai aku. Nunnya ini nun wikoya, ya sama dengan ini, sama dengan ini semua. Itu cara mengartikan itu. Kalau tidak ada lah taksia. Nah ini nanti ada. Nah ini. Fayaqulu, maka ayahnya itu berkata, fal yauma, maka hari ini, waktu di hari kiamat itu ketemu la aksi, lah ini timbul lagi. Nah berarti lanya ini la nafi dia. Ini aksi, jangan dikasih harokat ini ya, nggak boleh. Karena ini tanda rofaknya alal ya ini marfu'nya. Ya, agar dia menunjukkan lanya ini la nafi. Kalau di sini kan yaknya tidak ada. Kalau di sini yaknya ada. Nah, gitu. Aku tidak mendurhakai kamu pada hari itu ketemu itu.
Fayaqulu Ibrahimu, maka Ibrahim itu berkata lagi kepada Azar itu, kepada Allah, dia minta sama Allah, Robbi innaka wa'attani an la tukhziyani. Lah ini awas ini sama dengan itu semuanya. Makanya hadis ini berkaitan dengan semua ini yang saya jelaskan seperti itu. Ya. Maka Ibrahim itu berkata, ya Robbi, ya harusnya itu ada ya di sini, karena ini hadis ya, saya tidak berani nulis, cuma ini penjelasan saja. Ya Robbi, ya Tuhanku, ini Ibrahim berdoa sama Allah. Innaka, kamu sungguh, kasnya ini Allah, balik ke sini, ya. Wa'attani, lah kamu ini Allah, ini Allah. Nah, ini kembali ke sini. Kamu telah berjanji padaku. Nah, nunnya ini nun bikoya. Apa saya sebutkan nama nun bikoya? Kemarin sudah sebutkan, pemelihara dari fi'il ini dari harokat kasroh. Itu. Ya Tuhanku, kamu sungguh telah berjanji pada aku, an la tukhziyani. Ya, ini. An la tukhziyani. An di sini an madariyah, karena gandeng dengan lam ini. Harusnya ditulis lengkap. Itu. Jadi an, lah tulisannya gitu di hadisnya itu Al-Bukhari itu an, lah kalau nunnya ini diidghamkan pada lam Allah alai, berarti annahu, nah, gitu. Kalau ini ditulis lengkap an la tukhziyani, nah ini kembali lagi yaknya timbul ini. Nah, berarti lamnya di sini lam nafi sama dengan ini. Ya, karena ini fathah kasroh, ya fathah yaknya ini fathah karena pengaruhnya an itu. Kalau di sini kan tidak ada ya. Nah, gitu. Jadi ini rofaknya tidak boleh dikasih harokat ini, sukun tidak boleh ya. Biarkan begini, la aksika. Gitu. Ini karena adaan yaknya timbul harus kasih harokat fathah itu. Jadi di hadis itu tidak ada harokatnya. Ini alhamdulillah saya bisa memberi harokat seperti ini. Ya, karena sesuai dengan ilmu tata bahasanya. Yauma yub'asuna. Nah, harus dibaca ini. Kalau boleh zaman wakuf umpama yub'asun, boleh tidak ada. Boleh bukan benar. Nah, belum tentu benar kalau boleh ya. Nah, itu. An la tukhziyani yauma yub'asuna. Kalau sampean baca yub'asuna itu boleh ya, tapi belum tentu benar. Kalau yang benar yub'asuna sahih gitu. Jadi Ibrahim itu doa sama Allah, berdialog lah pada waktu itu. Kamu telah berjanji pada aku, ya, katanya Ibrahim, bahwa kamu tidak akan menghinakan aku. Lah, an di sini an masdariyah, lah di sini lah nabi, mana menunjukkan nabi. Nah, iyanya ini timbul dikasih harokat fathah. Nah, gitu. Jadi an ini an masdariyah, itu ya. Yauma yub'asun, dari mereka semua makhluk itu dibangkitkan. Nah, itu. Wa ayya khizli hadza min ahlil adi. Nah, maka Ibrahim itu berkata, kehinaan apa? Mana kehinaan? Ayah ini syarat ini, menempati tempatnya maf'ul dari yub'asun. Itu cara mengiropinya itu. Nah, ini syarat ini, syarat itu. Karena dibaca fathah
menempati maf'ul bih daripada ini. Ini kalau sampai ingin mengetahui hukum daripada hadis ini yang saya jelaskan itu, supaya dibaca itu di Jami'ud Durus ya, atau di tata bahasa Arab yang ditulis oleh guru saya sendiri itu. Iya. Akhza ini isim tafdil ini. Fi'il isim tafdil. Ya. Tafdil yang bermakna paling. Iya. Mana yang paling menghinakan? Mana yang paling hina? Mana yang menghinakan? Ya. Yang paling hina dari ayahku yang jauh. Ini Ibrahim ini yang mengatakan seperti itu. Maka fayaqulu Allah lalu menjawab dia, ucapan dari Ibrahim tadi itu. Ini haramtul jannata. Nah, aku ya Allah itu sungguh telah, ya ini sama ini. Nah, saya telah mengharamkan surga atas orang-orang ini halun. Maf'ul bih. Tuh, ya. Ini isimnya ina. Ini khobar isim ina. Nah, kemudian Allah itu berkata lagi, ya Ibrahimu, hai Ibrahim. Nah, setelah itu ultimatumnya Rasul Allah itu kepada Ibrahim, bahwasanya surga itu haram atas orang-orang yang kafir. Ya ini termasuk ayahnya Ibrahim. Ayah saya mudah-mudahan tidak ya. Ini hadis ini ya. Karena dia tuh membengkalai istilahnya itu ya. Summa yaqulu Ibrahim, kemudian Ibrahim itu ya, kemudian Allah itu berkata lagi, ya-nya ini harfun nida Ibrahim ini munada mufrad ya, ma'rifat ya, nama orang ya. Hai Ibrahim, Allah itu berkata lembut sekali, mata dari laika. Apa yang dibawa rijal laika? Nah ini dua ini menunjukkan apa yang dibawa kedua kakimu. Nah ini Ibrahim itu ya. Fa'idha huwa bizib khin multaqihin. Maka tiba-tiba kelihatan di bawahnya itu anjing hutan ya. Maka oleh Ibrahim itu diambil dia ya. Ini Pak jawab itu, ini jawab Iza ini bujaiyah. Bujaiyah ya. Maka tiba-tiba dia, alam ini siapa, Azar atau enggak dia ya, mungkin Azar ya, ayahnya Ibrahim, bizib khin multaqihin, berupa anjing hutan. Maka oleh Ibrahim fayu khodu dikowa ini, maka oleh Ibrahim itu dipegang kakinya, kedua kakinya ini dari anjing tadi itu, fayul kofin hari, maka dilemparkan api neraka. Iya, bahayanya ada di sini ya. Makanya tuh hati-hati jangan. Ini berkenaan dengan surat Asy-Syu'ara ayat 70 sampai 87. Ini hadis ini yang mengeluarkan Al-Bukhari, yang berasal dari Abu Hurairah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ya Pak, bagus ya. Ya, mudah-mudahan keterangan saya ini mendapatkan ridho dari Allah. Bila sekali lagi penjelasan saya ini ada yang tersinggung, siapapun juga,
saya mohon maaf, saya menjelaskan seperti ini karena saya ini mengetahui dari segi ilmu nahwunya gitu loh. Jadi saya ndak akan membuat onar itu aja ulama-ulama yang membaca seperti itu. Oh kalau gitu salah semua. Loh ya memang salah kalau salah. Saya katakan salah ya salah. Menurut apa? Ya menurut qawaidnya, tata bahasanya. Ya saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang saya uraikan di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.